Ya, gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk hari ini? Safwa. Oh, Indi. Ya, kita doakan sama-sama. Kalaupun memang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung lagi sama kita ya. Berikutnya, coba berdiri dulu semuanya. Ibu akan periksa kerapihan. Kira-kira sudah rapi dan siap belum untuk belajar? Oke, kayaknya kalau ibu lihat udah ganteng dan cantik-cantik ya. Ya, berarti sudah siap. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Berikut. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke. Ibu akan mengulas sedikit, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Semangat pagi! Pagi-pagi, semangat pagi! Yes! Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Berikut, kita sudah membahas mengenai semangat pendiri negara. Oke, ada yang masih ingat tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan? Ada yang masih ingat karena sudah dibahas. Ada yang disebut dengan BP dan BPUPKI dan PPKI. Betul. Siapakah pemimpin negara kita yang pertama? Tunjuk tangan. Siapa pemimpin negara kita yang pertama? Tunjuk tangan. Siapa? Soekarno. Betul sekali. Lalu siapakah yang menyusun dasar negara itu? Kayaknya ada 3. Ada yang masih ingat? Yang pertama siapa? Yang tadi disebutkan siapa? Insinyur Soekarno. Yang kedua siapa?
Su Su Supomo. Yang ketiga Muhammad Yamin. Nah, itulah yang mengusulkan dasar negara kita. Padahal sudah dibahas ya, tapi masih ada yang lupa-lupa. Nah, inilah semangat pendiri negara yang sudah kita bahas minggu lalu. Berikut kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di sini ada tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai selama proses pembahasan tentang norma dalam masyarakat. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengertian norma. Nah, ini kalian harus tahu nih, arti dari norma itu apa sih? Gitu. Ya. Lalu yang kedua, dapat membandingkan macam-macam norma dengan benar. Ya, ada 4 norma yang akan kita bahas, ya. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil telaah macam-macam norma yang berlaku. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan praktek kewarganegaraan tentang macam-macam norma dengan baik melalui presentasi, melalui mind mapping yang sudah kalian pegang. Ya, nanti di presentasi ke depan satu kelompok maju semua. Ya. Berikut itu adalah tujuan pembelajarannya. Dan ini adalah peta konsep yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian norma, macam-macam norma yang tadi sudah teman kalian sebutkan. Lalu berikut perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma. Oke, kita masuk ke pengertian norma. Ya, kita bahas lagi. Oke, siapa yang mau baca pengertian norma? Ayo. Berdiri. Norma adalah kaidah atau pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, dibuat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Setiap kelompok masyarakat pasti memiliki aturan. Bahkan ketika hanya ada 2 orang berkumpul, pasti akan ada aturan atau norma yang mengatur bagaimana kedua orang tersebut berinteraksi. Oke, terima kasih. Itulah pengertian dari norma, ya, yang sudah dibacakan oleh teman kalian. Berikut. Nah, ini pengertian dari masing-masing norma. Ada norma agama, sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan. Berarti sudah dijelaskan dalam kitab masing-masing agama. Ya, kalau agama Islam itu kitabnya apa? Al-Quran. Masing-masing kitab sudah diajarkan tentang bagaimana kita menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Lalu norma kesusilaan, peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Suara hati manusia. Apa contohnya? Ada yang tahu nggak? Contoh dari norma kesusilaan yang buruknya dulu deh. Berbohong, betul. Itu norma kesusilaan. Berikut. Adapun norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu contohnya? Norma dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Permisi jika ada orang yang lebih tua. Terus yang melanggarnya apa? Meludah sembarangan. Nah, itu salah satu contohnya. Berikut.
Adapun norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang KUHP. Ya. Nah ini contohnya apa? Menaati norma hukum apa aja? Banyak. Bayar pajak, betul. Betul sekali. Ada lagi? Apa? Tidak merusak fasilitas umum. Ya, tidak merusak fasilitas umum, betul. Ada lagi? Nggak bayar kontrakan. Ya, itu masuk dalam kesusilaan. Karena itu tergantung dari hati nurani manusia. Ada lagi? Tidak membunuh. Tidak apa lagi? Tidak tawuran. Ada nggak di sini yang tawuran? Oh, nggak ada. Anak-anak di sini taat semua sama aturan, ya? Betul. Nah, yang melanggar apa aja? Yang melanggar norma hukum? Maling, apa lagi? Copet, apa lagi? Begal juga termasuk, ada? Iya, boleh, bagus. Nah itu norma hukum sekaligus contoh baik dan buruknya. Berikut. Ibu akan bacakan tujuan Nah ini banyak sekali contoh-contoh yang ada di foto ini. Lalu ini norma? Norma apa ini? Berbagi berarti norma? Norma agama. Dan norma kesusilaan dari hati nurani ya. Ini gambar apa ini? Nah ini adapun norma adat. Ya, ini kalau nggak salah dari Dayak nih, suku Dayak. Berikut ini, siapa ini? Ini apa ini? Ilustrasinya apa? Ilustrasinya ini salah satu pelanggaran lalu lintas. Masuknya ke norma apa? Norma hukum. Ini apa nih? Ini ada orang, terus ini yang algojonya lagi dicambuk. Ya, ini norma apa ini? Norma agama. Ini apa nih? Adat ya? Ya, ini dari Bali. Nah, ini anak kecil lagi buang sampah, masuknya ke kesusilaan. Oke. Berikut. Tujuan norma. Coba Ibu minta tolong ada yang membacakan. Ya, silakan. Tujuan norma yaitu sebagai pedoman, petunjuk atau arahan dasar serta tata tertib bagi para anggota masyarakat supaya tetap terjalin dan tercipta masyarakat yang teratur dan tentram dan juga untuk mengatur Oke, itu adalah tujuan dari norma. Oke, berikut fungsi norma. Nah, adapun fungsi norma yang pertama adalah sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Seandainya nggak ada norma hukum, tawuran iya, narkoba iya, maling iya, begal iya, ngebunuh iya. Nah, makanya adanya norma hukum. Lalu terciptanya keteraturan dan stabilitas dalam lingkungan bermasyarakat. Jadi kita merasa aman dan nyaman didukung oleh adanya kepolisian. Ya. Berikut menjadi dasar dalam memberikan sanksi kepada anggota masyarakat. Jadi apabila ada yang melanggar, misal nih,
ada yang di sini di satu kelas, ada satu orang yang melanggar tawuran. Apa sanksinya? Sanksinya karena di bawah umur masuk penjara nggak? Masuk penjara apa ditahan? Berapa hari? Berapa hari? Sehari sampai orang tuanya jemput. Nah, itu ada sanksinya. Lalu adanya keterlibatan dan keadilan bermasyarakat, memudahkan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Jadi saling toleransi. Berikut. Ciri-ciri norma. Biasanya norma itu tidak tertulis. Jadi kita tuh dengan naluri kita, dengan secara spontanitas kita kan sebagai manusia itu dilahirkan untuk mempunyai adab dan ilmu. Ya, itu sudah ada di sifat manusia masing-masing. Lalu bersifat mengikat serta terdapat sanksi. Ini apa nih? Norma apa? Bersifat mengikat serta terdapat sanksi. Norma hukum. Lalu adanya anggota masyarakat harus menaati norma-norma yang ada. Berikutnya, apabila anggota masyarakat yang melanggar norma maka akan dikenakan sanksi. Norma adalah kesepakatan seluruh anggota masyarakat. Lalu anggota masyarakat harus menaati norma-norma yang ada. Apabila anggota masyarakat yang melanggar norma maka akan dikenakan sanksi. Kalau sanksi norma agama adalah kita akan mendapatkan setelah kita meninggal dunia. Lalu kalau norma kesopanan apa? Pelanggaran sanksinya. Dicela sama orang. Berikut, norma bisa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Ya, disesuaikan oleh lingkungan yang ada. Ini norma yang tidak resmi. Norma tidak resmi adalah patokan yang dirumuskan secara tidak jelas dan pelaksananya tidak diwajibkan untuk masyarakat. Nah, ini contohnya aturan adat istiadat, aturan dalam keluarga. Aturan dalam keluarga. Ini yang di keluarganya ada aturan apa aja nih? Kamu di keluargamu nggak ada aturan? Ada, Bu. Ya, apa aturannya? Tangannya Pulangnya kamu harus jam berapa? jam 8:30 Megang HP sampai jam 9, Bu. sampai sepuasnya. Nggak kagak, Bu. Ya, sampai jam berapa? Sampai jam 9 malam. Nah, itu termasuk aturan yang ada dalam keluarga. Terus kalau bawa motor sampai jam berapa? Saya nggak bawa motor. Nggak bawa motor. Ini aturan dalam keluarga. Lalu ada pantangan-pantangan dalam lingkungan masyarakat. Berikut norma resminya yang sudah tertulis yaitu dalam Undang-Undang 1945. Ini peraturan pemerintah, surat keputusan presiden dan perda. Ini masuknya kepada norma hukum. Nah, ini tingkatan norma. Yang pertama adalah norma hukum. Yang berikutnya norma adat istiadat. Oke, berikut tata kelakuan. Ini masuk kepada kesopanan, kebiasaan. Lalu ada tata cara. Berikutnya sumber norma. Yang pertama norma hukum itu keputusan dari pemerintah yang tadi sudah disebutkan. Dari peraturan presiden sampai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu berikutnya ada norma agama yang berasal dari perintah Tuhan. Lalu ada pun norma kesusilaan dari hati nurani manusia. Nah, norma kesopanan itu dari pergaulan manusia. Oke. Silakan kalian amati video yang akan Ibu tampilkan. Ini adalah perilaku yang baik dan tidak baik
dalam norma masyarakat. Kita saksikan dari awal ya. Oke, itu lingkupannya ada di dalam kelas ya. Udah jelas mana perilaku yang baik dan tidak baik dalam norma bermasyarakat. Ibu sudah Ibu jelaskan dari awal tadi pengertian norma sampai dengan 4 jenis norma. Pertanyaan sama kayak tadi, siapa yang paham dengan norma, pengertian norma? Ayo, pengertian norma sudah dijelaskan tadi, ya. Norma adalah kaidah atau pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu untuk temennya. Nah, ada berapa norma yang ada dalam masyarakat? Ya. Norma ada 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, yang keempat norma hukum. Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Materi norma dalam masyarakat sudah Ibu jelaskan. Lalu berikutnya, kalian diminta untuk melaksanakan proyek. Proyeknya itu membuat mind mapping. Jadi Ibu bagikan dulu kelompoknya. Kelompok dari sebelah kanan Ibu adalah kelompok 1, yaitu norma hukum. Norma agama. Ya. Lalu yang di belakangnya kelompok 2 itu norma kesusilaan. Kelompok 2 ya. Yang di sini sebelah kiri Ibu di belakang itu norma kesopanan. Ya. Yang keempat adalah norma hukum. Ya. Nah, itu sudah Ibu bagikan kelompok 1, 2, 3 dan 4. Masing-masing sudah mendapatkan tugasnya. Lalu berikut alatnya sudah disiapkan? Boleh dibuka itu posternya atau kartonnya, silakan dibuka dulu. Sudah dibuka kertas kartonnya. Nah, ini Ibu akan bagikan LKPD pertama. Silakan dibaca dulu LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik dan diisi nama kelompoknya. Siapa aja? Ya. Oke,
Silakan ditulis dulu nama kelompoknya masing-masing siapa saja. Tulis namanya. Pensil ada? Pensil ada. Pensil warna di bawah. Di sini pakai pulpen kan? Iya, pakai pulpen aja nggak apa-apa. Nah ini tugasnya buat mind mapping, bagi-bagi tugas kelompok. Ini kamu ngapain semuanya tuh, masing-masing ngapain. Terus hasil diskusinya, kamu tadi norma apa? Agama. Nah norma agama, pengertian norma agama apa? Sanksinya apa? Terus sama, ya baik dan tidak baiknya, ya. Nanti dibuat mind mapping. Ini dibuat dulu sketsanya lah, ya. Kan di sini ada peserta didik. Ini kamu ambil normanya satu aja sesuai sama itu ya. Norma kesusilaan yang dicari nanti boleh referensinya itu dicari lewat HP boleh. Pengertian norma kesusilaan. Ya, Bu. Jadi ini ditulis dulu. Apa? Nulis apanya? Ya. Ini kan kamu pilih salah satu. Tadi kamu norma apa? Nah, cari pengertiannya, sanksinya, sama baik buruknya norma hukum. Di sini ya, Bu. Nah, dibuat nanti setelah ini selesai baru nanti dibuatnya di sini. Ya, ini dibuat dulu, ini dijawab dulu pertanyaannya, bisa pakai buku tulis bisa. Ya. Yang ditanyakan pengertian normanya, kamu norma apa? Ya, pengertian norma kesopanan apa? Berikut sanksinya dan contoh baik buruknya. Boleh buka HP, Bu? Boleh, referensinya boleh pakai HP, boleh cari semuanya. Udah ketemu? Ini ya kamu tulis dulu pengertiannya. Kalau mapsnya mana dulu? Ya, Oke, perhatikan. Ini jangan goyang. Oke, itu nanti di mind mappingnya ditulis, di mind mapping ditulis norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di bawahnya baru norma masing-masing, ya. Di atasnya norma dalam kehidupan bermasyarakat, di bawahnya baru normanya masing-masing, ya. Boleh referensinya dicari di handphone ya.
Boleh searchingnya di handphone, ayo. Barengan aja. Oke, Ibu infokan kembali ya. Siapa yang main mappingnya paling bagus nanti dapat reward dari Ibu. Ya. Main mapping the best nanti dapat hadiah dari Ibu atau reward dari Ibu. Ya, satu kelompok, bukan satu orang, satu kelompok. Ada yang bawa handphone nggak? Cuma satu. LKPD-nya diisi dulu. Mana LKPD-nya udah diisi belum? Itu aja bagus. Tapi isi nama, Bu. Ya, isi yang pengertiannya. Pakai untuk belajar. Gimana hasil diskusinya? Sudah sampai mana? Baru pengertian norma? Belum. Oke, silakan didiskusikan. Nanti untuk presentasi mungkin akan dimulai dari kelompok pertama dulu. Jadi tolong disiapkan karena presentasi kita dimulai itu besok ya. Dimulai besok. Mind mappingnya harus sudah selesai. Lalu berikutnya yang harus kalian tulis di mind mapping adalah identifikasi normanya. Tadi dari pengertian, fungsinya, ciri-cirinya dan lain-lain.
serta ada baik dan buruknya dalam norma pelanggaran masing-masing. Oke, berikut. Nah, jadwalnya sudah Ibu beritahukan ya. Tolong kalian totalkan itu supaya hasilnya juga memuaskan. Karena setelah habis presentasi, selesai semuanya Ibu akan mengumumkan siapa presentasi dan mind mapping yang terbaik. Oke? Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini? Kesimpulan pembelajaran kali ini mengenai apa? Tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kira-kira sudah paham belum? Sudah paham ya. Lalu jangan lupa disiapkan peralatannya dari kartonnya, semuanya itu jangan sampai kotor. Ya. Kalau bisa jangan cuma satu titik aja gambarnya. Atau mind mappingnya jangan, kalau bisa full paper ya. Jadi dipenuhin dengan diwarnain, boleh pakai krayon, boleh pakai pensil warna, terserah. Boleh. Boleh ditempelin pakai hiasan. Nah, berikutnya Ibu lihat dari kelompok 1 sampai kelompok 4 diskusinya lumayan bagus, kerjasamanya juga lumayan bagus. Tinggal nunggu besok nih, gimana kira-kira kompak apa enggak untuk mempresentasikan hasilnya masing-masing. Oke, refleksinya adalah kita dapat mengetahui dari norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Tadi norma agama. Pengertian norma agama apa tadi? Dari wahyu Tuhan, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 2 pengertian dari norma kesusilaan. Iya, jadi berkaitan dengan hati nurani ya. Oke, kelompok yang 3. Karena sudah diskusi, coba pengertian dari norma kesopanan. Oke, dari hasil pergaulan ya, kesopanan. Berikut norma hukum. Pengertian norma hukum apa? Pengertian norma hukum secara umum adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma hukum tersebut kemudian dipakai sebagai panduan, tatanan, dan tingkah laku yang sesuai aturan atau kaidah yang dipakai sebagai alat ukur untuk penilaian dan atau perbandingan. Iya, betul. Norma hukum sifatnya mengikat. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Terima kasih karena sudah Ibu lihat semuanya sudah cukup paham dengan penjelasan norma dalam masyarakat. Oke, berikut kita akan lanjut di pertemuan kedua dengan hasil karya kalian masing-masing dan norma masing-masing. Silakan untuk ketua kelas menutup pembelajaran hari ini. Ayo, silakan. Siap. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita Menutup. menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Sehat, baik ya. Oke, sekarang berdiri dulu.
Seperti kemarin berdiri dulu, kira-kira seragamnya sudah rapi atau belum? Sudah? Oke, kalau sudah rapi, boleh kembali duduk. Oke, berarti kita sudah siap untuk pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum dimulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas Al dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seputar pembelajaran yang kemarin, kalian diminta untuk membuat mind mapping. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak? Oke, kalau tidak ada, boleh kalian untuk melanjutkan pembuatan mind mapping. Ayo silakan. Yang belum selesai, segera diselesaikan lagi. Ayo. Ini ditempelin apa aja? Tinggal pohon-pohonannya doang ya. Udah selesai. Ini kayaknya tulisan kayak begini bagus nih, menarik nih begini. Ditambah lagi. Kalian udah ada yang mau ditambahkan lagi ya? Itu nggak ada yang mesti dibenerin. Ini udah semua. Nilainya bisa dipinjam ke teman yang lain coba. Nah ini nanti tugas yang kedua kan nanti ada teman kamu yang maju nih, ya kan? Nah ada teman kamu yang maju, kira-kira misalkan ada yang mau ditanyakan di sini, ya? Jangan lupa ditulis. Untuk kertasnya mana? Kertas yang kemarin yang ibu kasih mana? Betul. Ini nanti temanmu maju diisi ya. Misalnya nggak usah. Yang ini kelompok misalnya kelompok 1 yang maju. Norma apa mereka gitu. Temanya di sini. Ini boleh isi pertanyaan yang kamu mau tanyain ke kelompok tersebut apa? Pakai balon-balonan juga. Nanti ini diwarnain. Diwarnain. Coba fungsinya udah ada. Ciri-ciri. Coba ibu lihat. Nah ini anggotanya belum di. Ini masih sepi nih ini. Di sini ini kan norma hukum. Di atasnya bisa ditulis norma dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu biar nggak sepi. Sepi. Masuk. Warna dong, bikin balon boleh kan?
Kemarin kan ibu bilang di atasnya tulis norma dalam kehidupan bermasyarakat di mana? Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Hmm. Oke, perhatikan. Tema yang kalian sudah tentukan, misalnya norma kesopanan. Jangan nanti agak nyaru antara sikap baik buruknya sama norma agama. Karena itu kadang-kadang suka bingung antara norma kesopanan apa masuknya ke norma agama gitu. Ya. Jadi harus disesuaikan dengan temanya masing-masing. Ini ditambahin gambar aja nih. Ini kan bengong semua. Ini bengong. Suruh ngapain kek? Suruh gambar kembang kek? Tempelin lagi gitu. Nih, ininya kan kosong nih. Bisa ini diwarnain kek, biar kelihatannya tuh rame. Apanya Bu? Itu masih ini Pinggir-pinggirnya. pinggir-pinggirannya. Walaupun ini udah ada nih. Contoh pelanggaran, tujuan. Contoh pelanggaran. Terus satu lagi mana? Iya, contoh norma hukum. Ya, udah ada semua. Bagus. Coba ini udah ada semua belum? Mana coba Ibu lihat tadi mana? Pengertiannya, fungsi, tujuan, ciri-ciri, sanksi, contoh norma yang baik dan yang tidak baik. Oke, ada semua, komplit. Coba. Kamu dulu. Coba Ibu lihat pengertian. Ini pengertian, fungsi, ciri-ciri. Ini apa nih? Ini apa nih? Kan sanksi udah, mana tadi sanksi? Oh, ininya nggak ada ya judulnya ya. Sanksi yang baik apa buruk nih? Sanksi yang ini pelanggarannya ya. Ciri-ciri. Ini pengertian, fungsi, perilaku yang baik sama buruk. Oke, udah semua. Coba Ibu cek dulu sebelum nanti kalian presentasi. Mana tadi hasilnya?
Iya, coba. Dalam kehidupan bermasyarakat, pengertian. Contoh baiknya sama buruknya mana? Ciri-ciri, sanksi, tujuan. Oke, udah semua. Oke. Kita masuk ke berikutnya, yaitu presentasi. Ya, udah siap ya? Seperti yang Ibu sudah infokan kemarin, yang akan maju pertama yaitu kelompok 1. Lalu kelompok yang lain, kelompok 3, 4, kelompok 2, 3, dan 4, silakan menulis apa yang bisa ditanyakan ke kelompok yang maju ke depan lewat kolom analisis, atau bisa ditulis kritiknya apa, sarannya apa, boleh di situ. Ya. Oke, untuk Ibu mulai saja untuk kelompok 1. Silakan presentasi. Kelompok lain boleh langsung menanggapi ya setelah selesai presentasinya. Ayo silakan. Nggak apa-apa. Ayo silakan. Itu. Ayo cepetan, maju ke depan. Randi agak majuan. Ayo. Kamu itu dicopot dulu. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Ini nanti yang membacakan hasilnya. Megang ini ya. Bukan saya, Bu. Bukan saya, Bu. Ayo coba. Dia, Bu. Ini dia. Sesuai kesepakatan dia. Sesuai kesepakatan. Saya kan waktu itu nggak pernah megang. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Iya. Ayo. Silakan. Barengan. Tuh, barengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mind mapping tentang norma agama. Pengertian norma agama adalah Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan ajunan-ajunan petunjuk hidup atau aturan yang ada dalam norma agama sifatnya pasti dan tidak perlu diragukan lagi karena berasal secara langsung Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian norma agama dapat memperkuat norma lainnya sehingga keberadaan norma ini sangat kuat dan dapat mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku. Pertama, norma agama berisi perintah dan larangan, perbuatan yang harus dilakukan atau dikerjakan, perbuatan yang tidak bisa dilakukan atau harus dihindari. Yang kedua, perintah adalah sesuatu, yang ketiga, larangan adalah sesuatu. fungsi norma agama adalah Fungsi norma agama adalah untuk mengatur perbuatan masyarakat sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, norma agama juga berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman dalam menjalani kehidupan. Hal tersebut disampaikan ajaran larangan termasuk juga kitab suci. Ciri-ciri norma agama yaitu bersumber langsung dari Tuhan yang Maha Esa, bersifat universal atau abadi, apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dan apabila dilanggar maka akan mendapat dosa, bersifat komprehensif dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Sanksi dari norma agama adalah mendapatkan sanksi secara tidak langsung, artinya pelanggarannya baru akan menerima sanksinya nanti di akhirat berupa siksaan di neraka. Mendapat sanksi secara langsung
Artinya jika seseorang telah melanggar norma agama, baik mengakui sendiri di depan mufti atau hakim, atau kedapatan atau tertangkap basah melakukan pelanggaran agama, dikenakan hukuman sesuai dengan pelanggarannya. Perilaku yang baik dalam norma agama. Yang pertama, tetap melaksanakan ibadah wajib di sela-sela menjalankan aktivitas sehari-hari. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang memberi tanggapan atau ada yang mau menanyakan apa sih pengertian dari norma agama? Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Apa saja peraturan yang ada di norma agama? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa saja peraturan dari norma agama? Ayo silakan. Ayo. Peraturannya tidak boleh memfitnah dan tidak boleh berbohong. Oke, itu jawabannya. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Jawabannya, peraturan dari norma agama adalah selalu melakukan hal-hal positif dalam lingkup agama masing-masing. Ya, menaati aturannya dan menjauhi larangannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berikut untuk kelompok 2. Ayo silakan. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mind mapping atau peta konsep yang sudah kami buat. Temanya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan perilaku atau akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Sanksi norma kesusilaan. Rasa menyesal bagi yang melanggar dan dikucilkan oleh masyarakat. Contoh apa nih? Contoh norma kesusilaan yang baik. Menghargai dan menghormati sesama manusia. Menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Contoh norma kesusilaan yang tidak baik, tidak menghargai dan menghormati orang lain, mengambilkan orang yang membutuhkan bantuan. Ciri-ciri norma kesusilaan. Tidak bersifat universal layaknya norma agama. Tindakan diputuskan melalui hati nurani, bersifat tidak kekal dan abadi. Hukuman atau sanksi berupa rasa malu dan penyesalan. Tujuan norma kesusilaan menempatkan kehidupan yang harmonis dan menghargai hak asasi manusia. Fungsi norma kesusilaan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat atau antar manusia. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 1 ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Silakan. Apa sanksi dari melanggar norma kesusilaan? Oke, pertanyaannya adalah apa sanksi dari pelanggaran norma kesusilaan? Silakan. Sanksi yang melanggar norma kesusilaan adalah rasa menyesal bagi yang melanggar dan akan dikucilkan oleh masyarakat.
Oke, itu jawabannya ya. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, beri tepuk tangan. Nah, berikutnya adalah kelompok 3. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan norma kesopanan. Pengertian dari saya Salva Dwi Kirana. Saya Dinda. Saya Yasa Salsabila. Saya Sirka Malasari. Saya Naila. Saya Rina. Saya Vera. Saya Nanda. Pengertian dari norma sopan santun adalah kaidah atau peraturan hidup bagi tingkah laku manusia yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu yang berisi perintah, larangan, dan sanksi tertentu. Norma kesopanan juga berupa hal-hal yang pantas dan tidak serta hal yang sopan dan tidak. Contoh baik dari norma kesopanan adalah mengucap salam ketika bertemu, mencium tangan orang tua saat berpamitan, berpakaian yang sopan, bertutur kata yang sopan, menggunakan tangan kanan saat makan, mengambil atau menerima sesuatu, tidak meludah di sembarang tempat, dan tidak memotong pembicaraan orang lain sebelum selesai. Contoh norma buruk adalah membentak orang tua, langsung masuk rumah orang tanpa permisi, bersin dawa dengan keras di tempat umum, langsung meminjam barang orang tanpa izin, berkata kasar pada orang lain, tertawa terlalu keras di tempat umum, acuh dan tidak menghargai orang tua. Ciri-ciri dari norma kesopanan adalah menghargai orang lain, menjaga jarak fisik, menghargai hak orang lain, menghargai waktu orang lain, menghargai privasi orang lain, menghargai kekerabatan, menghargai norma dan aturan, menghargai orang yang lebih tua. Sanksinya adalah bagi pelanggar norma kesopanan, sanksinya adalah cemoohan, celaan, hinaan atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta dipermalukan. Bagi pelanggarnya pun akan diberikan gelar tidak sopan serta dinilai buruk oleh masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ayo, silakan. Contoh-contoh norma kesopanan. Contoh baik atau buruk? Contoh baiknya. Oke, contoh baiknya untuk norma kesopanan apa aja? Silakan. Mengucap salam ketika bertemu, mencium tangan orang tua saat berpamitan, berpakaian yang sopan, bertutur kata yang sopan, menggunakan tangan kanan saat makan, mengambil atau menerima sesuatu, tidak meludah sembarang tempat, dan tidak memotong pembicaraan orang lain sebelum selesai. Terima kasih. Oke, cukup ya jawabannya ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Ayo silakan duduk. Oke, terakhir. Kelompok terakhir silakan untuk kelompok 4. Ayo. Ayo, segera. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mind mapping buatan kami. Pengertian norma hukum adalah Norma hukum secara umum adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma hukum tersebut kemudian dipakai sebagai panduan
takanan dan tingkah laku yang sesuai aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk penilaian atau perbandingan. Seterusnya dibacakan oleh Afdil. Jangan gitu. Ciri-ciri norma hukum dibuat oleh badan resmi negara. 2. Bersifat maksa. Dibacakan oleh Memiliki sanksi tegas, ada perintah serta larangan dan Dibacakan oleh Fahrul. Satu, melanggar lalu lintas akan dikenakan denda. 2, pencemaran di nama baik akan dikenakan denda dan penjara. 3, merusak fasilitas sekolah, sanksinya akan diberikan pemerintahan. Pernyataan. Seterusnya dibacakan oleh Coida. lagu terakhir. Tujuan norma hukum. Norma hukum bertujuan sebagai suatu pedoman atau aturan hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu. Pembacaan oleh Nopal. fungsi norma hukum. 1. Memberikan legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 2. Sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Sebagai senjata untuk menyelesaikan infleks sosial. Seterusnya dibacakan oleh Adit. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM). Setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Seorang yang melakukan tindak kejahatan atau tindak kriminal akan diberi sanksi yang sudah berlaku setiap orang menaati rambu lalu lintas. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kira-kira siapa yang mau bertanya? Silakan. Nah. Ini. Namanya dong. Nama saya Ayasa. Pertanyaannya, mengapa norma hukum lebih diperlukan dibanding norma-norma lainnya? Terima kasih. Mengapa norma hukum itu lebih diperlukan dibandingkan norma-norma lainnya? Kira-kira siapa yang bisa menanggapi? Karena norma hukum sudah tertulis dasar hukumnya yang terdapat di Undang KUHP. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu evaluasinya dari kelompok 1, Ibu lihat pembuatan mind mapping sudah bagus, materinya sudah disampaikan dengan baik, tapi ada yang kurang. Yang kurang adalah kurang keras suaranya, ya. Lalu kelompok 2 sama mind mappingnya sudah bagus, tapi presentasinya masih bingung. Ya, masih tunjuk-tunjukkan harus siapa yang presentasi duluan. Kelompok 3 sudah bagus, sama seperti kelompok 2, masih bingung harus siapa dulu yang harus membuka presentasi. Begitupun dengan kelompok 4. Tapi secara keseluruhan kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Berikutnya evaluasi dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 mengevaluasi kelompok 2, 3, dan 4. Silakan. Ini untuk kelompok 2 yang bertema norma kesusilaan, suaranya kurang gede dan terlalu full color.
Kalau kelompok 3, temanya norma kesopanan yang analisisnya hiasannya kurang terlalu polos. Untuk nomor 4, analisisnya tuh hiasannya masih terlalu polos. Oke. Jadi itu evaluasi untuk kelompok 2, 3, 4 menurut penilaian kelompok 1. Berikut, ayo kelompok 4 evaluasinya untuk kelompok 1, 2, dan 3 silakan. Kalau kelompok 1 norma agama suaranya kurang keras dan tidak kedengeran. Kelompok 2 norma kesusilaan suaranya kurang jelas dan cepat-cepat sekali. Suaranya kecil. Kelompok 3 bertemakan kesopanan. Analisisnya berbicara saat presentasi, ragu-ragu untuk mempresentasikan mind mappingnya. Baik, terima kasih untuk evaluasinya untuk kelompok-kelompok yang lainnya. Berikut tugasnya setelah ini dikumpulkan kepada Ibu akan mengumumkan siapa presentasi terbaik dan mind mapping terbaik. Oke, ayo sekarang silakan dikumpulkan untuk diberikan penilaian. Ayo, taruh di sini. Baik, berikutnya Ibu akan mengumumkan siapakah kelompok yang mendapatkan reward dari Ibu. Ya, ini menurut Ibu kelompok yang terbaik dari yang baik ya. Oke, kelompok yang terbaik adalah kelompok satu. Ayo silakan untuk kelompok 1. Silakan maju untuk menerima rewardnya. Ayo silakan. Perwakilan saja, ayo silakan. Iya, diterima ya rewardnya ya. Ada yang mau diucapkan? Terima kasih untuk kelompok saya yang sudah bekerja sama, semuanya yang kayak membagi waktunya untuk mengerja kelompok bareng gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Baik, pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai arti penting norma. Ya, selanjutnya silakan ketua kelas untuk menutup pertemuan kita kali ini. Ayo silakan. Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.